Oke, jadi apa nih agak yang bisa ditanyakan, yang bisa kita diskusikan hari ini? Oh, ada pertanyaan apa Eh, yang masih bingung? Sebelumnya makasih Pak karena udah dikasih kesempatan untuk di-review kan. Mhm. Sebelumnya ini sih Pak lebih ke LinkedIn. Oh, kenapa tuh LinkedIn? Arga kan kalau ngelihat dari beberapa YouTuber yang kayak gitu terus yang kayak biasa yang eh, konten kreator yang review LinkedIn, profile LinkedIn yang kayak gitu kan Pak. Mhm. Dia tuh beda-beda, ada yang A, ada yang B kayak gitu. Terus kadang Arga juga ngelihat beberapa LinkedIn profile LinkedIn temen Arga sih. Mhm. Oke, terus? Beda-beda gitu Pak. Arga tuh bingung yang bagusnya tuh gimana sih. Terus kan posisinya Arga kan udah tahun lalu tuh fresh graduate-nya kan sebenarnya kan. Cuman memang belum dapat kerjaan sampai sekarang. Nah itu tuh apakah bagian yang apes apa ya kayak ada chemical engineering misalnya yang kayak gitunya tuh Pak diubah lebih baik diubah gimana? Nggak mungkin kan kalau fresh graduate lagi sedangkan lulusan yang tahun ini udah mau fresh graduate juga gitu dong Pak. Bingungnya di situ sih sebenarnya Oke, biar berubah gitu, lebih oke, menarik gitu. oke. Ada lagi LinkedIn sekalian. Sama ini Sama Pak, apa? Sama apa? kemarin agak bingung sih di masalah sistem rekrutmennya perusahaan gitu Pak. Cuman nggak tahu ya apa beda-beda setiap perusahaan. Cuman kemarin agak ngelamar di salah satu bank, bank swasta, udah sampai tahap akhir sih Pak. Mhm. Cuman bingungnya tuh gini Pak, sebelum ke tahap akhirnya itu harusnya ada kalau di jadwalnya gitu kan harusnya ada tes MCU cuman harga nggak ikut MCU langsung ke tes bagian terakhir gitu Pak ada tes lagi kalau harga lihat di jadwal tuh ya benar itu bagian tes terakhir gitu kan nah Mhm. cuman harga bingung kok harga dipanggil tes terakhir sedangkan MCU belum gitu kan cuman ya harga ikutin lah kan harga ikutin dan eh, berusaha jawab dengan baik soal yang Mhm. terakhir Mhm. itu cuman Mhm. udah pede sih kayak pasti bener gitu kan udah pede udah belajar segala macam karena soalnya pun bukan yang susah gimana gitu Pak ya masih standar lah gitu kan Mhm. cuman nggak tahu bingungnya kayak nggak ada panggilan juga gitu loh maksudnya kayak tiba-tiba no gitu padahal agak udah pede banget sih Pak kayak pasti sih pasti nih lulus gitu loh Siapa yang interview kamu di tahap akhir itu? kurang tahu Pak dia nggak eh apa ya Manajer, kurang tahu direktur, Pak kalau yang itu. bukan satu orang, bukan dua manajer orang? tapi Pak. Satu. Dia jadi 2 kali wawancara sudah harga itu Pak kemarin. Oke, yang orang nomor dua ini siapa? Nggak Kemarin tahu ya? lupa sih Pak. Heeh. Ya, oke. Dikasih tahu nggak sama HR? Besok ada wawancara sama siapa gitu? Enggak, cuman dikasih taunya besok ada wawancara jam sekian gitu. Dikasih linknya melalui email sih kemarin tuh, Pak. Oke, oke. Aku jawab satu-satu. Ada lagi nggak? Nah itu dulu. Oh, itu dulu. Itu dulu. Bahasanya Itu itu dulu dulu. Pak. Oke, Eh, jelasin ya satu-satu ya gitu. Jadi, belajar LinkedIn itu dengan punya referensi banyak itu benar ya gitu. Jadi belajar melengkapi profil LinkedIn-mu itu kalau belajar cuma dari satu sumber menurutku itu salah atau kurang optimal mm-mm. gitu. Jadi biar ada pembanding. Kalau ada pembanding nanti kamu jadi tahu kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa itu yang dijabarin, kenapa ini ditulis singkat, kenapa boleh gini, kenapa nggak boleh gitu gitu. Jadi temukan banyak sumber itu udah benar ya dari sisi situ. Yang nomor dua, kalau misalkan kita main LinkedIn secara umum gitu, bener apa yang harus dilakukan sih sebenarnya gitu kan? Gitu. Jelas, main LinkedIn itu satu harus punya akunnya dulu ya kan? Gitu, jelas. Nomor dua, kalau sudah punya akunnya, pastikan akun itu kamu ada di laptop, ada di HP gitu kan? Karena ada momen di mana kamu harus ngecek lewat headphone. Yang nomor tiga adalah kamu harus ada LinkedIn itu sosmed, sosial media gitu. Nah, sosial media itu bisa berfungsi dengan baik apabila fungsinya itu dioptimalkan. Maksudnya fungsi sosial media itu apa? Sosial media itu ada dua kata nih, sosial dan media. Oke, sadari statusmu adalah seorang job seeker. Jadi kamu itu adalah seorang job seeker yang harus mengoptimalkan fungsi sosial dan fungsi media. Ya, namanya LinkedIn tadi, gitu kan? Job seeker mengoptimalkan fungsi media. Gimana?
LinkedIn, jadikan LinkedIn sebagai media apa? Ya menemukan info jelas, tapi spesifik. Karena statusmu itu seorang job seeker, maka LinkedIn sebagai media menemukan info loker sekaligus media ngirim lamaran. Kan bisa tuh nemuin loker di LinkedIn, Iya. tapi dilamar sekalian di LinkedIn kan bisa. Gitu. Fungsinya itu dulu. Terlepas dari nemuin loker di LinkedIn terus ngelamarnya via email itu beda. Tapi itu juga dilakuin sih. Tapi at least ini dulu yang basic. Oke? Okay? Fungsi media dari LinkedIn, anggap aja job portal yang lain, sumber lain nggak ada, adalah kamu harus mengoptimalkan nemuin info loker di LinkedIn dan apply dari LinkedIn. Fungsi medianya. Yang kedua, fungsi sosialnya. Namanya sosmed. Ada istilah sosial. Sosial ini artinya berinteraksi dengan penghuninya. Gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya bangunlah interaksi. Bentuk interaksinya itu apa? Connect ke orang baru setiap hari, follow orang baru, bikin postingan rutin, komen di postingannya orang, reshare postingannya yang bagus-bagus, join ke komunitas-komunitas, bangun koneksi, DM-DM orang kenalan, tanya tips dan trik, dan lain-lain. Banyak sekali orang yang sudah aku tanya review, nggak tahu udah ratusan atau ribuan soal LinkedIn ini, yang udah belajar dari banyak sumber, tapi kesalahannya tuh sama. Dia memperlakukan LinkedIn belum optimal. Sosial media, tapi optimal medianya. Jadi bangun LinkedIn, punya akun, dilengkapin secukupnya, langsung sibuk apply, nyari loker. Jadi sosial media baru bergerak fungsi medianya. Fungsi sosialnya lupa. Akun ya seadanya, koneksi cuma dikit, following akun cuma dikit, bikin postingan juga enggak pernah. Padahal kamu klaim saya ahli di bidang ini karena saya pernah kuliah sesuai dengan bidang itu. Saya pernah bekerja selama sekian lama sesuai dengan bidang itu, relevan. Ya gimana orang percaya kamu nggak bangun network di situ, kamu nggak ada interaksi, kamu nggak pernah bikin postingan. Loh kalau kamu memang jago di bidang itu, bikin postingan dong, gitu. Soal bidang itu, pamer kalau kamu tuh memang punya kemampuan itu. Karena di sini tempatnya. Join ke forum-forum yang berkaitan dengan bidangmu, gitu. Ya kan? Ada diskusi di situ. Ada orang baru, nggak kenal, nggak apa-apa, connect aja dulu. Ntar di confirm, DM, perkenalan diri, gitu. Habis itu minta tips, gitu. Connect ke HR bisa nggak? Bisa banget. Di LinkedIn itu jangankan cuma info locker, HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Kenapa nggak kamu bangun koneksi DM? Selamat pagi Pak atau Bu, perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Saya berminat untuk bisa bergabung di perusahaan Anda sebagai ini, atau ini. Mohon informasi di mana saja saya bisa memperoleh update informasi terkini soal infoloker yang sedang tersedia di perusahaan Anda. Atas sampaikan gitu, atas jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih. DM-in aja gitu kenalan. Jangan cuma sekedar orang nggak tahu kamu siapa, koneksimu cuma baru sedikit, gitu. Posting nggak pernah, begitu ngunjungin akun-akun lain cuma komen apa? Up, interested, tertarik. Ya nggak bisa kayak gitu, paham ya? Gitu. Nanti nggak bermanfaat, gitu. Jadi itu yang harus kamu optimalkan dulu, kayak gitu, paham? Gitu. Nah itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Nanti kalau variasi isi link-nya gimana dan lain-lain, nanti detailnya di sesi kedua aja, yang aku bisa sambil lihat gitu. Tapi yang simpel adalah tadi, jawabannya itu simpel. Intinya adalah optimalkan fungsi sosial dan fungsi media. Harus balance. Kamu punya job portal, misalkan Jobstreet misalkan. Bagus nggak? Bagus. Lokernya banyak banget di sana. Tapi Jobstreet itu job portal dan teman-temannya job portal yang lain. Job portal itu sosial media, tapi fungsi medianya lebih optimal, lebih dominan. Fungsi sosialnya tuh cuma nunggu balasan atau respon aja dari perusahaan. Bisa nggak kamu lihat wajah HRD di Jobstreet? Gitu. Bisa nggak ngechat gitu? Nggak bisa. Di LinkedIn kamu bisa lihat, oh ini HRD-nya ya, gitu. Ini muka orangnya nih. Kamu klik kunjungi profilnya, kamu malah tahu perjalanan karir dia, gitu. Job portal itu sosialnya tuh paling cuma 5%. Nunggu ada kabar, diundang, ditolak, di apa gitu. Medianya 90-95% lebih. Kalau LinkedIn 50-50 gitu.
Nah, jangan perlakukan LinkedIn sebagai job portal. Jangan perlakukan LinkedIn sebagai website perusahaan. Kamu di website perusahaan nggak bisa ngelihat itu yang operasikan websitenya siapa. LinkedIn sosial media. Jadi perlakuanmu ke job portal jangan diterapin di LinkedIn. Kalau kamu misalkan tadi punya job portal, aku sebut Jobstreet aja ya, yang paling gede, paling bagus. Punya aku Jobstreet, terus cara main Jobstreetmu diaplikasikan di LinkedIn, ya itu yang nggak optimal. Orang jelas-jelas beda job portal dan sosmed. Banyak orang kayak gitu. Install aplikasi, diisi secukupnya. Wah, ini upload CV di mana nih? Bingung upload CV di mana? Malah diposting CV-nya, malah membahayakan data untuk disalahgunakan. Oh, langsung nyari-nyari loker, apply, 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 apply. Wah, aku ngelamar-lamar lewat LinkedIn malah nggak ada panggilan ya gitu. Wah, LinkedIn lokernya cuma sedikit, nggak masuk akal. LinkedIn itu pasti lokernya lebih banyak lah gitu. Kenapa? Ya balik lagi, LinkedIn itu isinya nggak cuma loker, HRD sama user aja ngumpul. Mohon maaf nih, orang jabatannya staff terendah sampai level direktur, founder itu ada di LinkedIn semua gitu. Itu kan manusia-manusia yang bisa kamu chat, di mana di job portal nggak bisa kamu chat, nggak bisa lihat mukanya gitu. Nah itu loh, hal semacam ini itu yang belum dioptimalkan sama banyak orang, belum disadari. Akhirnya apa ya, nggak berguna gitu. Nah optimal ini kita perlakukan sebagai apa, sosial media. Jadi perlakukan LinkedIn sebagai sosial media, itu aja kuncinya gitu. Artinya nanti kalau misalkan kamu udah dapat kerjaan yang sesuai yang kamu pengen, LinkedIn jangan ditinggalin. Kalau job portal bisa, contoh kamu buka job portal buat apply apply, terus kamu keterima, ya udah kerja nih. Ya itu nggak kamu buka nggak apa-apa, kan kamu lagi nggak nyari, paham nggak? Gitu. Iya. Tapi kalau sosial media masa gitu, gitu. Ya harus selalu dipakai, paham ya? Gitu. Sosial media harus selalu dipakai, walaupun nanti udah keterima, belum keterima harus selalu dipakai kayak gitu. Nah sampai di sini cukup jelas ya. Oh, jelas. Oke. Oke, kita lanjut ya. Itu berarti terkait dengan cara main LinkedIn. Baru pertanyaanmu nomor 2. Yang nomor 3, kalau nggak salah tadi pertanyaannya adalah, kan aku tuh fresh graduate tahun lalu gitu. Hmm. Nah, yang ada di atas tuh, yang jurusan apa-apa itu namanya headline ya gitu. Iya. Itu harus Iya. aku apakan gitu. Jadi gini, kalau mau masang headline di LinkedIn, nggak usah terlalu mikir saya tuh masih fresh graduate atau enggak sih, fresh graduate atau enggak sih gitu. Nggak usah terlalu mikirin itu. Nanti kamu tonton di playlistku ya. Jadi buka channel YouTubeku, ada playlist, cari playlist yang judulnya LinkedIn Plus gitu. Kamu buka, kamu tonton 2 video terakhir yang ada di bawah di playlist itu. Itu di situ ada video judulnya Kenapa akun LinkedIn harus dilengkapi, dan video satunya headline yang cocok untuk LinkedIn Indonesia gitu. Nah, itu silahkan pasang itu. Oke. Barangkali jawabanku sekarang kurang lengkap. Oke. Jadi headline itu harus mencakup satu, pengalaman-pengalaman yang kamu miliki, skill-skill unggulan kamu, dan profesi yang sedang kamu cari. Posisi yang sedang kamu incar, pengalaman yang dimiliki, sama skill unggulan. Itu aja. Kenapa? Karena kalau ada orang, khususnya itu recruiter, HRD atau user lah gitu, kalau nyari dengan kata kunci tertentu, dia akan cari dari akun-akun LinkedIn. Nah, suatu akun LinkedIn yang pertama kali dibaca itu adalah headline-nya. Baru nanti lari ke bagian lain gitu. Oke. Nah, jadi taruh di situ. Biasanya itu pemisahnya adalah pipe. Tahu kan pipe ya? Boleh garis miring, boleh pipe. Pipe itu garis tegak gitu. Contoh misalkan di situ. S1 Teknik Kimia, garis tegak. Terus apalagi di situ? Kamu pernah kerja jadi apa? Chemical Engineer, tegak. Petroleum Engineer, tegak gitu. Misal itu mungkin ada profesi yang pernah atau bidang yang kamu kuasai, digital marketing, tegak. Terus itu customer service gitu. Itu. Terus apalagi misalkan gitu. Atau posisi-posisi yang sedang kamu cari atau skill-skill yang kamu miliki gitu. Boleh tulis aja gitu. Itu kombinasi aja sih gitu. Jadi kalau kamu nanti di sesi kedua aku akan simulasikan sedikit gitu. Bahwa apa yang dicari pasti akan ngebaca dari atas itu dulu. Jadi intinya itu. Jadi dibutuhin tuh mendingan kamu nulis kayak gitu. S2 apa, S3 apa gitu. Nggak usah peduliin fresh graduate atau enggak gitu. Oke? Gitu. Karena definisi mungkin nanti kamu juga bisa
cari videoku yang lain, judulnya tuh apakah saya masih seorang fresh graduate gitu di playlistku, playlist FAQ seputar karir sama. Ada yang mendefinisikan fresh graduate itu di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun, di bawah 6 bulan, gitu. Iya. Macam-macam definisinya. Ya karena sebenarnya nggak terlalu butuh itu. Jadi sistem algoritmanya LinkedIn itu nggak terlalu butuhin status fresh graduate atau enggak gitu. Mendingan kamu diisi buat tadi. Gitu. Oke, itu secara umumnya tuh kayak begitu. Kombinasi antara pengalaman, skill unggulan, dan profesi yang kamu pernah dan kamu sedang cari gitu. Itu dulu. Oke. Terus apalagi tadi terkait dengan pertanyaan keempat adalah rekrutmen yang kamu hadapi. Betul bahwa rekrutmen suatu perusahaan itu akan berbeda-beda. Ada yang psikotes dulu baru interview HR, ada yang interview dulu baru psikotes. Ada yang interview berbanyak orang. Tadi kamu interview 2 orang. Aku pernah ketemu sama teman, dia orang S3. Dia diinterview 7 kali, ada yang diinterview 11 kali. Aku pernah nemu orang-orang itu. Gitu. Beberapa kali aku review. Aku review CV level ya kamu lah kayak new entry gini ya. Aku pernah beberapa kali review CV level C gitu. Gitu. Dan itu juga sama aja. Udah di interview macam-macam. Ada yang interviewnya itu individu, ada yang panel, panel langsung banyak gitu, berbanyak gitu. Ada yang individu kayak tadi sampai 7 kali masuk ke ruangan ini, selesai pindah keluar ke ruangan sampingnya, sampingnya, sampingnya gitu. Ada yang 7, 8, 11 gitu-gitu yang pernah diceritain ke aku gitu. Dan itu memang tergantung perusahaannya. Kenapa kok seketat itu? Karena ini posisi sepenting itu. Aku nggak bilang yang lain nggak penting ya, gitu. Tapi kan ada yang bisa diproses secara cepat, ada yang butuh sampai ngelihat sampai sedetail itu, gitu. Karena kunci banget gitu. Tergantung dari kerumitan tanggung jawab dan pekerjaan yang ada gitu. Manage banyak orang, handle nominal gede, sumber daya yang dipercayakan ke dia lebih detail gitu-gitu. Pasti kan perusahaan punya spesifikasi ya kan. Spesifikasi kalau di orang namanya kualifikasi untuk orang yang duduk di kursi itu. Makanya ada yang kompleks banget, ada yang enggak gitu kan. Kayak gitu. Jadi syaratnya apa? Ikuti saja gitu. Kalau berdasarkan cerita kamu, next time kalau kamu ada interview itu kamu pasti yang ngabarin kan pasti HR. Besok Anda akan diundang interview lagi, kayak gitu kan. Kamu jangan bilang ya saya bersedia, siap saya bersedia. Jangan berhenti di situ. Baik Pak, saya bersedia. Mohon informasi besok saya wawancara dengan siapa ya Pak. Mungkin agar saya tahu nama dan jabatan beliau misalkan gitu. Nggak apa-apa sampai tanya begitu. Gitu. Besok interview sama user. Kalau user ini misal kamu daftar staff, ternyata usermu bisa team leader, bisa supervisor, bisa asisten manager, bisa manager kan kita nggak tahu. Nggak apa-apa tanya sama HR-nya pada saat itu gitu. Itu juga juga untuk apa? Kalau interview juga biar nggak kaku gitu. Oh, salam kenal. Oh ini dengan Ibu Arga ya. Iya salam kenal ini dengan Bapak ini Pak. Salam kenal. Kamu udah tahu namanya gitu. Gitu kan jadi Oh, enak. Gitu. Ya salam kenal Ibu. Cuma ibu mulu dari awal sampai akhir. Tapi ibu siapa kamu nggak tahu. Paham ya? Gitu. Tanya paham, Pak. gitu. Jadi kamu akhirnya tahu. Kalau kamu udah tanya, kamu tahu, bisa dikepoin tuh. Kamu tahu namanya tuh. Cari aja nama lengkapnya di LinkedIn. Terus lihat, oh ini orangnya ya. Oh, jabatan dia ini bisa. Atau dengan kamu tahu satu kata dari namanya kan dicari di LinkedIn mungkin bisa gitu. Gitu. Aku cukup sering tuh melakukan itu. At least tahu namanya. Sekata aja udah lumayan tuh gitu. Sambil tebak-tebak jabatannya, aku tahu jabatannya lengkap, namanya aku cuma tahu satu kata nama panggilan misalkan. Udah cari aja di LinkedIn. Oh, kayaknya ini nih gitu. Gunanya ya macam-macam tadi. Untuk basa-basi lah, untuk kamu riset dulu lah, biar kamu lebih tenang kalau ngobrol sama siapa tahu gitu. Akhirnya jadi kamu tahu gitu. Gunanya apa? Karena balik lagi disebut interview akhir pun aku juga nggak tahu apakah benar-benar akhir atau enggak gitu. Karena di tengah jalan proses rekrutmen berubah itu juga bisa gitu. Berubah itu misalkan nambah nambah proses tertentu misalkan tadi atau merubah proses misalkan harusnya diinterview sama atasanmu langsung user langsung jadi nama user itu bisa atasan langsung atau nggak langsung misalkan tadinya mau diinterview sama si manajer tapi nggak jadi sama supervisor gitu. Bisa tadinya cuma interview sama satu orang ternyata tiba-tiba yang datang 2 orang bisa atau ada tahap tambahan yang diminta sebagai syarat gitu bisa bahkan di tengah jalan di tengah rekrutmen rekrutmen dihentikan atau freeze bisa nanti kamu buka di channelku ada namanya hiring freeze gitu
Jadi menghentikan proses rekrutmen selama batas waktu yang bisa ditentukan, bisa nggak ditentukan. Dan nge-stop proses rekrutmen. Misalnya kalau ada pandemi kayak kemarin tuh, gitu. Mm. Kamu cari tahu apa itu hiring freeze gitu kalau mau tahu gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi ya semua itu bisa gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaannya adalah tapi aku udah yakin, tapi aku kok nggak gini ya. Nah, balik lagi nanti, ya kan? Identifikasi lagi gitu. Satu hal yang kamu harus sadari bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Pasti kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Mungkin kamu hasilnya bagus, tapi mungkin tidak sebagus yang lain. Mungkin kamu hasilnya menarik, tapi tidak semenarik yang lain. Ibaratnya gini lah, kalau kamu biar lolos, skor minimum 60, ya kan? Nilaimu 75. Lolos dong, bagus dong. Tapi pesaing-pesaingmu tuh 90, 85, 93, gitu-gitu, paham nggak? Gitu. Jadi melewati batas minimum aja nggak cukup. Makanya pada saat kamu menghadapi suatu interview HR user gitu-gitu, kamu ya harus apa? Menarik gitu. All out gitu. Nah, nanti kita di sesi detail aja. Nanti aku lihat tuh detailnya kayak gimana gitu. Se all out apa kayak gitu. Oke? Tuh. Jadi kurang lebih jawabannya itu untuk 4 pertanyaanmu. Karena aku tadi ingatnya cuma 4 pertanyaan. Ada tanggapan nggak? Atau tambahan boleh? Kalau kalau yang ini Pak, berarti Arga baru ini sih Pak, karena kalau misalnya tuh ada kayak kata Bapak tadi kan, dapat email untuk lanjut ke wawancara, terus jawabnya ternyata boleh kayak gitu tuh, Arga baru tahu sih Pak, karena gimana Pak ya, kayak nanti takutnya kurang sopan, padahal kita walaupun ngomongnya sopan gitu Pak, takutnya nggak etis gitu nanya sampai ke nama gitu, takutnya gitu sih kemarin tuh, Oke, itu kan sempat konfirmasi kepikiran via kayak mau nanya. konfirmasi via email kan itu ya. Iya. Tapi kalau kamu sebelumnya ada interview juga nggak? Katanya 2 kali. Yang bank itulah Pak 2 kali, Lah, interview sampai dua pertama kali. sama siapa? Sama HR. Iya kalau sama HR kalau nggak salah, dia Nah, ngenalin diri gitu kan, nama lah, saya gini gini ya. gini gini. Nah, maksudku di Nah, akhir interview sama HR, kamu kan boleh bertanya. Sempet nggak dikasih pertanyaan, misalkan gini, baik Ibu Arga, demikian untuk proses interview dengan saya pada kesempatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu gitu. Mungkin ada pertanyaan, dikasih pertanyaan itu nggak sama dia? iya Pak, saya ditanya itu memang saya, tapi kalau Arga nanyanya yang seputar tentang ini sih, tentang pekerjaan yang Arga lamar itu posisinya, dan Oke, untuk wawancara keduanya itu mungkin kelang sebulan Pak, makanya Arga udah bingung kan. Kalau di pengumumannya kan 2 minggu. Cuman harga tuh udah sebulan tidak ada kabar kan. Jadi kayak oh ya sudahlah gitu kan udah kayak nyerah, oh, mungkin belum rezeki ke situ. Nah, tapi tiba-tiba dapat kabar lagi, disuruh wawancara lagi dan disuruh tes lagi. Jadi agak ya. bingung kalau yang untuk yang wawancara untuk kedua kali agak nggak lupa sih Pak. Lebih Oke. tepatnya kemarin tuh Jadi, HR tuh. oke, akarnya tuh begini loh. Akarnya tuh nanti kamu buka playlistku lagi. Tadi selain playlist LinkedIn Plus ya, kamu buka playlist tes interview. Di situ ada daftar pertanyaan interview yang biasa ditanyakan HR atau user. Di situ ada contoh kalau ditanya ada pertanyaan lagi nggak gitu. Aku udah bahas di situ. Caramu jawab barusan itu udah benar. Ternyata ada pemahaman yang menurutku masih kurang. Kalau ditanya ada pertanyaan lagi atau enggak, itu ya benar. Tanyakan seputar dengan kerjaan, betul. Tapi kamu apa? Ada yang poin nomor 2, nanya tuh nggak cuma satu pertanyaan boleh, gitu. Nanya soal apa? Proses rekrutmen boleh, gitu. Saya ada 2 pertanyaan, Ibu. Kalau misalkan nanti saya lolos, tahap selanjutnya apa ya, Bu? Gitu. Oh, ada interview user. Mohon informasinya, Ibu. Interview usernya itu biasanya dengan atasan dengan jabatan apa ya, Bu? Gitu aja. Jadi tahu gitu at least, karena ada orangnya bisa nanya gitu. Kenapa kok aku ngomong gini? Karena barusan kamu bilang, aku baru tahu kalau email itu bisa dibalas dengan cara tadi loh. Maksudku tuh kalau Iya. bisa malah sebelum email itu masuk. Saat interview HR kan bisa nanya, tahap selanjutnya apa? Terus kalau beliaunya menjawab, didalemin lagi kan boleh. Interview itu bukan kuis. Satu orang nanya, satu orang jawab, ganti pertanyaan, jawab enggak. Tanya jawab, tektok gitu. Interview itu posisinya tuh sejajar.
Perusahaan butuh informasi soal kamu butuh informasi soal perusahaan. Bedanya di sini, perusahaan adalah yang nge-hire. Maka seolah-olah perusahaan yang akan memulai pertanyaan-pertanyaan terus dan kamu harus memprovide dengan jawaban-jawaban. Tapi pada dasarnya posisimu tuh sejajar karena kamu belum juga direkrut juga gitu. Artinya kamu juga berhak menyampaikan pertanyaan. Bukan kayak kuis, satu nanya, satu jawab doang. Atau bukan kayak Iya. interogasi gitu, kayak interogasi kepolisian, satu orang ditanya, satu orang tertekan gitu. Nggak gitu. Nah, maksudku, mungkin gara-gara pemahamanmu kurang soal ada pertanyaan lagi nggak gitu. Itu boleh pertanyaan lebih dari satu. Silahkan tanyakan. Bahkan, kalau tidak ada kesempatan ditanya itu, tapi kamu interviewnya misalkan online, kayak begini nih, ya sama aku, misalkan via Zoom kayak gini. Nggak ada tuh pertanyaan kayak ada pertanyaan lagi nggak gitu, kamu nggak muncul kayak gitu, ya ya udah kamu tinggal raise hand gitu, apa susahnya raise hand gitu, ya kan, nanti sana pasti ngomong terus gini kan, ini kan kamu raise hand kan enggak memotong obrolan, obrolan ini pakai suara, raise hand pakai visual gitu, walaupun beliaunya nanti matiin kamera kayak aku begini, raise hand tetap kelihatan, paham nggak gitu, kamu bisa interupsi kayak begitu, tapi jadi tahu artinya apa gitu, pasti nanti kamu akan diberikan kesempatan, kesempatan itu dibikin. Kalau enggak ya udah, kalau ngikutin sama mereka-merekanya ya tergantung tadi gitu. Nah, ini maksudku di situ, bukan di emailnya tadi. Jadi ada kesempatan untuk nanya sebenarnya, chat langsung. Apalagi kalau konfirmasinya komunikasinya bukan lewat email, lewat chat WA. Di WA aja kamu boleh nanya. Terima kasih Ibu atau Bapak untuk informasinya. Saya bersedia untuk mengikuti ini. Mohon informasinya juga Ibu. Besok saya interview dengan user dengan jabatan apa ya Pak atau Bu gitu. Boleh nanya kayak gitu. Urusan dibalas atau nggak dibalas kan terserah mereka. Yang penting kamu sudah mengoptimalkan kesempatan yang sedang datang. Gitu. Gitu loh maksudku, paham ya? Gitu. Itu untuk yang ke depan Paham. kayak gitu. Nanti biar bisa dipelajari gitu. Mm-mm. Oh, kalau ngadepin interview dengan level supervisor begini, manajer begini, dengan direktur begini gitu, dengan owner begini gitu. Gitu. Jadi dengan apa namanya? Variasi-variasi yang beda-beda kayak gitu. Jelas ya? Oke? Jelas. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Ada, Pak. Apa tuh? Kan Arga lagi mau ikut ini tuh pelatihan K3 kan, Pak. Terus? Sebenarnya dari awal pas kuliah sih, udah mulai kuliah itu kayak, Mm, pengen tuh ke K3 gitu kan. mm, Cuman kan jurusan Arga kan beda dengan, ada kan memang jurusan K3 kan, Pak. Dan beberapa misalnya Arga ngeliat di LinkedIn atau di job yang lain, job portal yang lain, biasanya kan dia spesifiknya ke jurusan yang K3 gitu kan Pak, yang merujuk ke K3 yang ke Septi gitu kan Pak. mm. Nah, misalnya agak yang beda jurusannya, boleh nggak Pak ngelamar gitu, sedangkan di situ sudah tertera jurusan K3 misalnya gitu, Ya, di yang untuk yang dicarinya gitu. Tapi karena Arga ada sertifikat pelatihan tadi kan Pak, sayang tuh kalau nggak digunain kan Pak, ya, mahal juga bayarnya kan Pak. Jadi bisa nggak kira-kira Pak, sedangkan di ininya tuh cuman ya khusus untuk gitu apa jurusan yang K3 yang ya. merujuk ke K3 gitu. Aku jelasin dulu untuk itu. Satu, silahkan dicoba jawabanku. Paham nggak? Gitu. Silahkan Hmm. dicoba. Kenapa? Karena juga banyak sekali bukti bahwa orang-orang dengan jurusan lain punya sertifikasi tertentu dan ngelamar kerja dengan kemampuan sertifikasinya. Contoh kemarin waktu COVID itu banyak banget itu. Orang jurusan macam-macam ambil pelatihan bootcamp digital marketing. Kerjanya jadi digital marketer gitu. Bisa. Padahal kuliahnya selama sekian tahun, ilmunya nggak dipakai, yang dipakai cuma yang tadi berapa bulan. Ada yang ikut pelatihan jadi web developer, front end, back end, atau full stack developer gitu kan. Akhirnya dia kerja jadi gitu. Yang dipelajari selama beberapa bulan. Tapi yang ini nggak dipakai. Gitu, yang sekian panjang ini nggak dipakai. Jadi bisa dicoba. Ada orang yang punya pengalaman pendidikan panjang. Terus dia ikut pelatihan pendek. Tapi pelatihan pendeknya ini mendukung jurusan panjangnya ini. Ada ada orang jurusan em, katakanlah marketing gitu ya. Kemudian dia ikut pelatihan bahasa Korea. Singkat cerita, dia ngelamar kerja jadi corporate sales, jualan. Tapi dia menonjolkan apa?
saya bisa jualan produk Anda. Tapi bedanya saya dengan orang lain yang sejurusan adalah saya paham marketing, tapi saya bisa menyampaikan bidang marketing saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Korea. Paham nggak? Gitu. Jadi antara pelatihan dan ilmunya dia itu nyambung. Gitu. Jelas ya sampai sini ya. Nah ini silahkan dipilih, dipilih aja gitu. Silahkan dipilih maunya yang mana gitu. Mau milih salah satu atau pengalaman pelatihannya itu sebagai pendukung keilmuannya. Kayak gitu. Jadi semoga kamu di sini boleh. Kalau misalkan ada K3, silahkan dipakai. Kalau kamu mau benar-benar berdiri di ilmu K3-nya untuk karir, boleh. Kalau jurusanmu pun bisa didukung dengan pelatihan mahal K3, boleh.